Halo, welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung channel aku, yang selalu nonton video-video aku, yang udah subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih banyak. Berkat kalian channel aku bisa terus berkembang, dan mohon dukungannya terus untuk channel ini ya. Jadi kali ini aku mau share ke kalian barang-barang apa aja, perlengkapan apa aja yang wajib kalian bawa, kalian masukkan ke dalam tas bersalin kalian yang nantinya akan dibawa ke rumah sakit ataupun ke klinik bersalin. Nah, untuk persiapan bersalin ini aku bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama persiapan dokumen, kemudian persiapan perlengkapan ibunya, dan juga perlengkapan babynya. Oke, langsung aja. Yang pertama, siapkan semua data perlengkapan ke dalam satu map. Jadi ini khusus map dokumen, jadi biar nanti ketika sampai di rumah sakit atau di klinik itu nggak pusing lagi untuk cari data-datanya. Jadi kalian udah kumpulkan di dalam satu map. Yang paling penting terutama buku periksa ini, karena ketika kalian sampai, yang pertama kali ditanya itu adalah buku periksa ini. Karena di buku ini ada semua hasil pemeriksaan kalian, USG-nya, juga nanti ketika bersalin, itu imunisasi untuk anaknya akan ditulis di sini. Juga kalau harus merujuk, itu nanti juga akan menggunakan buku ini. Jadi siapkan buku ini. Terus semua hasil USG-nya juga harus dibawa. Kemudian jangan lupa untuk fotokopi data seperti KTP suami istri, kemudian KK, kemudian BPJS kalau ada BPJS atau asuransi. Kemudian kalau mau langsung nanti minta dibikinkan atau tempatnya bisa langsung membuatkan akta, kalian siapkan juga akta lahir suami dan istri, juga buku nikahnya ya, fotokopi buku nikahnya. Jadi udah langsung kalian fotokopi dan siapkan semua di dalam map ini. Jadi nanti ketika diminta datanya gak repot lagi harus fotokopi. Jadi tinggal ambil di sini fotokopi yang banyak, minimal 5 lembar per data. Oke, kemudian lanjut yang kedua, perlengkapan persiapan untuk ibunya. Apa aja yang harus dibawa untuk ibu? Yang pertama, bawa sarung minimal 3. Nah, sarung ini nanti akan digunakan ketika kalian bersalin, sama nanti setelah bersalin biasanya juga akan diminta tetap menggunakan bawahan sarung. Jadi supaya memudahkan ketika pemeriksaan. Karena nanti juga ketika bersalin, setelah bersalin, kalian masih sering akan diperiksa perdarahannya, kemudian tinggi fundus uterinya. Jadi kalau menggunakan celana, itu akan lebih susah nanti untuk memeriksanya. Jadi lebih baik menggunakan sarung. Kemudian bawa daster yang ada kancing depannya. Ini supaya memudahkan juga nanti ketika menyusui. Dan juga biasanya kalian kalau datang ke tempat bersalin itu akan langsung disuruh mengganti baju menggunakan daster ini. Jadi supaya bajunya bersih, steril. Jadi nggak menggunakan baju yang kalian gunakan dari rumah. Bawa daster minimal 3. Kemudian bawa juga baju, boleh piyama atau kemeja yang kancing depannya. Ini untuk memudahkan ketika nanti proses menyusui. Juga jika kalian harus dipasangkan infus, kalau kalian menggunakan baju kancing depan seperti ini, itu akan memudahkan untuk mengganti bajunya dibanding kalian ketika menggunakan daster ataupun menggunakan baju kaos. Jadi lebih baik bawa baju kancing depan. Kemudian jangan lupa juga siapkan baju untuk pulang. Kalau bisa masih tetap yang kancing depan ya, supaya di jalan kalaupun kalian harus menyusui itu tetap masih bisa nanti. Kemudian jangan lupa untuk bawa handuk untuk mandi.
Kemudian bawa korset, boleh gurita, boleh stagen. Kalau aku lebih suka yang bentuknya seperti ini karena bisa dipasang sendiri ya, atau bisa juga membawa gurita. Jadi bawa minimal 2, jadi aku bawa 1 korset sama 1 gurita. Guritanya itu yang direkatkan, nah itu nanti akan lebih memudahkan daripada harus pakai yang bentuknya ikat. Kemudian jangan lupa juga bawa pembalut. Nah, pembalut ini penting banget, terutama cari yang maternity atau yang khusus bersalin. Karena daya tampungnya bisa lebih banyak dan juga ukurannya lebih panjang dan juga lebih lebar, jadi lebih memudahkan. Kalau di tempat bersalin biasanya kadang mereka hanya menyediakan pembalut biasa. Nah, itu nanti lebih susah sih karena kita sehabis bersalin itu biasanya masih lebih banyak tiduran. Nah, kalau kita tiduran itu biasanya cairannya itu akan menumpuk di belakang, jadi merembes gitu ya. Kalau kalian pakainya yang pembalut biasa, itu pasti akan sebentar-sebentar penuh dan bocor. Kemudian bawa perlengkapan makeup, dandan. Jadi bawa seperlunya aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau aku yang penting-penting aja, paling kayak alis, kemudian lipstick, bedak, parfum, sama deodoran. Itu aja, jadi nggak usah bawa terlalu banyak, nggak usah bawa yang berlebihan, sampai bawa foundation, concealer, itu nggak usah, karena yang penting kalian tetap mukanya kelihatan segar, nggak pucat. Sama jangan lupa bawa jepitan rambut, karena pasti bakal panas kalau lagi menyusui atau lagi gendong-gendong babynya. Kemudian jangan lupa juga bawa daleman minimal 6. Kemudian bawa bra. Bawa bra, kalau bisa gunakan bra yang khusus menyusui, jadi supaya lebih memudahkan. Tuh, yang ada bukaan depannya sini, jadi bra khusus menyusui. Dan kalau bisa cari bra dengan ukuran yang lebih besar. Dan juga jangan ada kawat di bagian bawahnya, karena itu nanti bisa mempengaruhi produksi ASI. Kemudian bawa juga masker, karena sekarang lagi musim virus, jadi harus selalu bawa masker, supaya nanti nggak kerepotan juga cari-cari maskernya, jadi kalian bawa sendiri. Kemudian bawa perlengkapan mandi yang paling penting, jangan sampai lupa. Karena di tempat bersalin, rumah sakit, atau klinik kadang belum tentu menyediakan, jadi kita tetap disuruh beli di luar. Jadi biar nggak repot, tetap bawa sendiri, bawa yang kemasan-kemasan kecil aja, biar nggak terlalu penuh tasnya. Bawa pasta gigi, jangan lupa bawa sikat gigi, terus bawa sabun sama sampo, dan juga bawa pembersih muka. Itu aja yang penting. Kemudian jangan lupa bawa kaos kaki supaya nggak kedinginan kalau malam tidur. Terus jangan lupa juga kalian bisa bawa breast pad kayak gini, bentuknya. Kalau yang masih kotakan, kalian bawa ini bisa 8-10, karena ini isinya 1, jadi kalau buat 2, buat sepasang itu 2. Nah, breast pad ini ialah bantalan untuk payudara, jadi untuk menyangga ketika cairan ASI-nya itu nanti berlebihan. Karena sehabis bersalin itu biasanya cairan ASI kita itu biasanya produksinya masih nggak stabil, jadi bisa lebih banyak. Nah, lebih baik kalian bawa breast pad kayak gini, biar nggak perlu sebentar-sebentar ganti bra, karena basah ya, lebih baik ganti breast padnya aja. Dan lebih steril juga. Oh iya, dan juga jangan lupa bawa hand sanitizer. Nah, kalau aku bawa 2, jadi yang 1 gel, yang 1 spray. Nah, gel ini bisa untuk mencuci tangan, kalau yang spray ini bisa buat kalian menyemprotkan barang-barang yang perlu disemprot, yang ditakutkan ada kuman apa virusnya ya. Jadi jangan lupa buat bawa hand sanitizer, itu penting sekarang. Oke, itu aja untuk ibunya.
Oh iya, jangan lupa juga bawa plastik resekan, bawa 2 plastik besar. Jadi ini untuk memisahkan nanti baju yang terkena kontaminasi darah sama baju yang nggak kena darah. Jadi kalian pisahkan, bawa kresekan untuk simpan baju kotor. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang perlengkapan babynya, apa-apa aja yang harus dibawa. Yang pertama, bawa bedong minimal 6. Kemudian bawa topi, boleh 2. Ini bisa nanti dipakai ketika bersalin, nanti ketika bayinya baru lahir pakai 1. Nah, itu biasanya kotor, jadi kalian bawa 1 lagi cadangan buat besoknya sama buat pulang. Kemudian jangan lupa juga bawa sarung tangan dan juga sarung kaki supaya babynya nggak kedinginan. Nah, kemudian bawa juga popok kain minimal 6 atau 8, boleh lebih banyak. Karena kalau bayi baru lahir itu sebaiknya memang menggunakan popok kain. Jadi supaya lebih memudahkan juga ketika kita mengecek pupnya atau pipisnya. Jadi kalau kalian pakai India Pampers atau Diapers, itu kita nggak bisa menilai apakah ASI-nya cukup. Kita nggak tahu berapa kali dia pipis kalau dia pakai Pampers. Nah, juga bayi di bawah 1 bulan, ini kulitnya biasanya lebih sensitif. Jadi kalau kalian pakai India Diapers dan sering lembab dalam waktu yang lama, itu dia akan lebih mudah untuk iritasi kulitnya. Jadi sebenarnya kalau biasanya aku pakai Diapers itu, Pampers itu setelah bayinya berumur 1 bulan. Atau kalau memang lagi buat dibawa pergi jalan-jalan, itu pakai Pampers. Nah, terus yang selanjutnya baju. Nah, untuk baju sebenarnya semua perlengkapan tadi sih itu kalian tanya dulu ya ke rumah sakit atau ke tempat klinik, ke tempat kalian bersalin. Jadi di sana itu menyediakan atau enggak. Jadi sehabis bersalin itu pakai baju yang kalian bawa atau di sana menyediakan sendiri. Karena kayak aku waktu anak pertama, aku memang prepare bawa, tapi ternyata di rumah sakitnya itu semua perlengkapan dari baju, popok dan sebagainya itu mereka yang menyediakan. Jadi pakai punya mereka, pakai punya kita itu hanya ketika pulang. Nah, itu. Jadi kalau memang rumah sakitnya menyediakan, nggak usah bawa terlalu banyak. Kalian bawa untuk pulang aja. Tapi kalau enggak, ya bawa baju minimal 3 setel, 3-5 setel. Nah, untuk baju juga kadang banyak ibu-ibu yang bawa baju seperti ini ya, jumpsuit kayak gini. Sebenarnya kalau aku lebih senang bajunya yang seperti ini, baju kancing depan. Ini lebih memudahkan kita kalau mengganti bajunya, karena bayi baru lahir itu biasanya dia sering gumoh, itu bajunya bakal kotor. Jadi lebih baik pakai baju yang kayak gini, lebih mudah menggantinya. Kalau kalian pakai baju kayak gini, kalau dia gumoh, kalau dia pipis atau pup, itu harus diganti satu badan. Jadi kalian buka semuanya ya bajunya. Kalau pakai baju kayak tadi kan cuma buka bawahnya aja. Nah, kemudian jangan lupa juga bawa handuk baby. Terus bawa ini itu kayak selimut bedong gitu, bisa selimutan. Ini dia ada topi atasnya, jadi bisa buat tidur kalau malam atau nanti buat bawa kalau pas pulang. Kemudian bawa tisu buat bersihin kalau dia pup atau pipis, sama bersihin gumohnya. Tisu kering juga. Dan juga bisa pakai kapas-kapas yang bulat kayak gini buat bersihin kalau dia pup atau pipis. Terus jangan lupa bawa minyak telon. Kalau aku lebih senang minyak telon yang kayak gini nih, melindungi bayi dari gigitan nyamuk. Jadi supaya bayi kita nggak digigit nyamuk dibanding pakai minyak telon yang biasa yang nggak ada anti nyamuknya. Dan nyamuk tetap masih bisa gigit. Kalau ini nggak ampuh. Terus aku bawa ini juga, Sleek Baby Antibacterial Diaper Cream. Nah, ini dipakai ketika sehabis mengganti popoknya. Jadi diolesin di pantatnya supaya nggak ada bakteri dan juga supaya nggak mudah iritasi kulitnya.
Terus bawa perlengkapan mandi baby. Nah, kalau aku bawanya yang paling simple banget ya. Jadi ini dia head to toe. Jadi buat rambut sama buat badan. Jadi untuk perlengkapan mandinya cuma bawa satu ini aja, sama bawa waslapnya. Biar nggak banyak barang bawaan. Terus kalian juga bawa kasa steril. Nah, kasa steril ini untuk membungkus tali pusarnya bayi. Biasanya rumah sakit atau klinik ada yang nyediain, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak nyediain itu biasanya kalian akan disuruh beli sendiri di luar. Daripada nanti repot harus cari-cari di luar, kalau aku lebih baik sediain sendiri, jadi bawa sendiri aja. Kasa steril cukup 1 box aja dulu. Kemudian nah ini pampers. Aku juga sedia pampers. Bawa pampers, bawa sekitar 3 atau 4 aja untuk jaga-jaga. Ini cuma buat kalau pulang, sama buat kalau nanti memang harus digunakan, kalau nggak bisa pakai popok kain, jadi sediain aja pampersnya. Nah, oke, itu aja tadi perlengkapan babynya, apa aja yang harus kalian bawa untuk ke rumah sakit. Oh ya, ada beberapa hal yang sering ibu-ibu siapin, padahal sebenarnya itu sekarang udah nggak boleh dipakai lagi. Salah satunya gurita bayi. Gurita bayi itu nggak boleh lagi ya digunakan sekarang, karena dari penelitian, penggunaan gurita itu bisa mengganggu perkembangan organ pencernaannya bayi, apalagi kalau diikatnya terlalu kenceng ya. Jadi lebih baik untuk tidak menggunakan gurita lagi. Kalau kalian mau tetap supaya, kadang ada ibu-ibu yang pengen udelnya ketutup, jadi beli aja atau bawa aja baju singlet, cari yang ukuran paling kecil gitu. Dan juga bedak baby, bedak tabur ya terutama, itu sebenarnya tidak disarankan lagi untuk digunakan, karena penggunaan bedak tabur itu bisa terhirup bayinya melalui hidung, juga bisa masuk ke mata, bisa masuk mulut, juga bisa masuk ke alat kelaminnya bayi. Jadi sebenarnya tidak bagus ya untuk penggunaan bedak tabur. Kalau mau kalian bisa bedak yang compact, jadi yang bedak padat seperti itu. Oke, itu aja tadi isi tas bersalin yang harus kalian siapkan untuk dibawa nanti ketika bersalin, ketika ke rumah sakit. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.